bulan mulia, ku nanti-nanti penuh sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan mulia, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. penuh bahagia. Sahabat Ramadan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di acara Dakwah Milenial Sahabat Ramadan, program GP Ansor Kecamatan Ketanggungan. Alhamdulillah di samping saya sudah ada bersama Pak Ustadz Umar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik sahabat Ramadan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama, kita akan sama-sama menyaksikan untayan mutiara hikmah seputar Ramadan dari beliau. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu hamdal hamidin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nasta'inuhu isti'anal musta'inin wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin wa nashhadu lahu syahadata syahidin wa natubu lahu taubatat ta'ibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuwaffi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga yang kami hormati, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah abadikan dan terlimpah selalu kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat kita kepada baginda Rasul, Allah akan meluaskan rezeki kita dalam kehidupan ini dan juga memperbaiki akhlak kita sesuai dengan tuntutan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin memberikan pesan khususnya kepada warga Nahdliyin yang tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci yang mana bulan suci Ramadan di tahun ini kita diliputi oleh masalah yang sebetulnya masalah ini kita yakin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita hadapi bersama. Semoga pelaksanaan puasa walaupun kita tidak bisa berjamaah secara langsung tatap muka, namun dalam jalan online ini tidak mengurangi hikmah dan juga fadilah kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, baiklah kita renungi dalam masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin, khususnya bahkan umat manusia pada umumnya. Semua kejadian yang diberikan oleh Allah kepada kita merupakan cobaan, harus jadi renungan untuk kita semua. Kita sekarang diatur oleh aturan pemerintah, di mana kita harus ibadah di rumah, ya. Kemudian sholat tarawih di rumah, tadarus di rumah, namun yakin itu tidak akan mengurangi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan cobaan yang seperti ini kadang mungkin menyusahkan kita, namun ketika kita berpikir dengan Al-Qur'an dan tuntunannya Allah memberikan, kita mungkin sekarang berpisah dengan kerabat, berpisah dengan tetangga dalam melaksanakan ibadah tarawih, namun masih bisa diberikan kesempatan berkumpul beribadah di rumah yang insya Allah bahkan lebih khidmat kalau kita rasakan. Terutama saya rasakan mungkin biasanya kalau di bulan Ramadan yang sudah lalu hanya mentargetkan mengkaji Al-Quran sehari cuma 1 juz, tapi alhamdulillah dengan kita beribadah di rumah
bisa mengkaji Al-Quran Bisa bahkan lebih ya, banyak, bisa. Iya, bahkan minimal alhamdulillah. 2 juz bisa kita laksanakan setiap harinya. Jadi ada hikmah tersendiri ya Pak Ustadz? Ada hikmah tersendiri untuk Alhamdulillah. menambahkan ibadah kita di rumah daripada mungkin ibadah setara umum dan masyarakat. Karena terus terang, saya sendiri bukan berarti sombong. Memang saya terawih di rumah, namun ternyata tetangga ikut, akhirnya ya tetap saja banyak Jamaah juga. Itu yang saya alami dalam bulan Ramadan selama berjalan di bulan Ramadan ini. Maka untuk itu kita renungkan, coba kita tidak hanya takut oleh virus corona, tapi kita mestinya berprinsip pada salah satu ayat dalam Al-Quran yang saya baca kebetulan pada kesempatan kali ini, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 281 yang kalau dia berbunyi seperti ini, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Allah peringatkan kepada kita, takutlah kamu sekalian pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan di hari itu kepada Allah. Ummatu wafa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian kita dimatikan, setiap orang yaitu akan mati dan akan dibalas atas apa yang mereka lakukan, dan mereka semuanya tidak akan terzalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita pikirkan, walaupun kita beramal di rumah, kalau di masjid, yakin semuanya itu akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, pada suatu hari kiamat nanti, kita akan berpisah dari keluarga, di mana di hari kiamat bahwa yauma yafirul mar'u min akhihi. Suatu hari kiamat nanti akan lari seorang min akhihi, dari saudaranya. Tapi sekarang alhamdulillah kita di dunia masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dengan keluarga, beribadah di rumah. Keluarga ada 5, ya di rumah bisa beribadah bersama, tadarus bersama dengan keluarga, masih bisa melaksanakan ibadah. Bahkan mungkin kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya masih bisa lebih banyak beribadah di rumah, walaupun mungkin kita tidak mendapatkan pahala beriktikaf di masjid dan tambahan amalia-amalia yang lainnya. Kita berpikir bahwa besok kita akan berpisah dengan keluarga, namun Al-Quran memberikan tuntunan. Seandainya kita besok di hari kiamat ingin kembali bersama keluarga, Allah telah memberikan syariat minimal, walaupun saya tidak bisa menguraikan seluruhnya, syariat yang Allah berikan dalam ibadah dan tuntunan agama yang sangat rendah. Misalnya ketika kita melaksanakan ibadah wudhu sebelum melaksanakan sholat, yakin di sana ada hikmah yang terbesar. Misalnya setiap doa wudhu kita bacakan, tidak mungkin saya bisa terangkan semuanya, tidak bisa terangkan dari mulai kita mengucurkan air, kita berdoa kepada Allah semoga air menjadi alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Tapi saya tidak akan menggambarkan semuanya. Kalau kita ingin besok berkumpul lagi dengan sanak famili kita, dengan ayah ibu kita, istri dan suami kita, tentunya kita harus melaksanakan wudhu sesuai dengan doa-doanya. Seperti contoh, kalau kita membasuh tangan kanan, kita berdoa, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasiro. Itu yang biasa doa kita lantunkan sehingga berbuah secara hakikat. Insya Allah besok orang-orang yang biasa melaksanakan wudhu dengan doa-doanya, di antara doa yang tadi kita bacakan, orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga mereka, dan semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keceriaan dan kegembiraan, seperti contoh diuraikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yaitu kalau tidak salah
yaitu ayatnya berbunyi fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya kemudian diterima oleh tangan kanannya, amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka orang itu akan dihisab, dihitung amalnya dengan segala kemudahan dan insya Allah diridhoi Allah, dimasukkan ke dalam surganya bersama keluarga yang qalibu ila ahlihi masrura. Dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya dengan rasa gembira. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa beribadah dengan baik, dari mulai tatan berwudu dilaksanakan dengan sempurna, dan yakin kita akan diberikan catatan amal kita diterima dengan tangan kanan kita. Amin. Sehingga kita akan kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gembira dan juga dengan segala kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barangkali mungkin itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya hal-hal yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan adalah munculnya dari pribadi saya sendiri. Saya mohon maaf kepada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi pemaparan hikmah daripada adanya virus corona gitu Ustaz. Iya, nah ini sahabat-sahabat Ramadan barangkali pengen tahu ini pendapat Pak Ustadz tentang tips-tips ibadah kita di wabah seperti ini. Itu tadi kan mengalami sendiri itu Pak Ustadz. Itu gimana itu tips-tipsnya itu biar kita tetap melaksanakan amal ibadah? Yang jelas mungkin sebetulnya hati kita tetap ingin melaksanakan beribadah di masjid, beribadah di musola dengan masyarakat umum, tapi bagaimanapun kita sebagai warga yang baik, taat kepada aturan pemerintah. Pemerintah menganjurkan untuk ibadah di rumah, tetap kita taati. Namun kita yakin dalam benak hati kita bahwa insya Allah dengan melaksanakan ibadah walaupun di rumah tidak akan mengurangi fadilah ibadah kita walaupun di rumah. Dan kita yakin kalau orang kemudian harus cuci tangan dengan baik, orang Islam itu kita yakin tidak hanya satu hari sekali, setiap mau sholat, setiap mau makan, setiap mau ngaji, insya Allah. Makanya kita bersari kepada Allah, dan insya Allah selama kita menjalankan syariat Islam, insya Allah kita akan diselamatkan, dibagian oleh Allah dunia sampai ke alam akhirat. Itu mungkin pesan yang dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ramadan yang ingin selalu menyaksikan di channel YouTube You Ansoran dan kajian milenial sahabat Ramadan, yang belum subscribe ya pokoknya itu ya, subscribe apa ya terserah, ini pokoknya lonceng di bawah silakan dipencet saja dan loncengnya biar sahabat Ramadan selalu berlangganan setiap ada tayangan-tayangan baru. Demikian sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Semoga kita semua dilindungi daripada wabah penyakit. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lancar sampai hari raya Idul Fitri nanti. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan barangkali ada yang mau komentar, silahkan komentar di bawah. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.